kita ingin kawan pajak itu lebih mudah justru ya menyampaikan SPT-nya melalui filing, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak menyampaikan SPT, kan kira-kira gitu tuh ya. Balik lagi ke Panula Podcast, cerita pajak membangun Indonesia sukses. Asik. Amin. Semoga Ini Indonesia sukses. episode keberapa nih, Ton? Ini episode keempat ya. Aduh, ya keempat. Karena kemarin waktu itu Mbak Ika udah ngelaluin 3 episode. Jadi waktu itu ada pembahasan soal ya pengenalan Panula Podcast itu sendiri sih, Pak. Jadi teman-teman masyarakat semuanya yang setia nonton podcast kami, sebenarnya thank you banget ya, Pak. Karena ini memang rintisan yang baru banget. Jadi memang kita memulai ini untuk semakin dekat dengan teman-teman semuanya. Dan semoga subscribernya naik nih, Pak. Ya, subscribernya jadi jangan lupa naik. subscribe dulu ya Iya. sebelum nonton Betul, lebih Pak. lanjut. Betul, Pak. Jadi memang And share. itu sih, Pak. Karena Mbak Ika berhalangan, Pak. Jadi semoga Bapak sebagai narasumber abadi mungkin berkenan kalau saya membawakan podcast, Pak. Jadi kali ini kawan pajak saya ditemani penyuluh pajak paling ganteng di Parepare. Ya itu betul, Pak. Ya, Tony betul, Pak. ya. Tony, Pak. Jadi teman-teman ingat nama saya Tony ya. Kalau yang paling cantik memang Mbak Ika, Iya benar. tapi udah ada yang punya sih, Pak. Jadi saya nggak bisa dapetin Mbak Ika ya, Pak. Gitu. Temanya apa nih, Ton? Oke, Pak. Kali ini. Pak Yusan, tema hari ini kita mau bahas yang lagi hype-hype-nya sih, lagi hype-hype banget. Ini bulan Maret ini ya. Iya, bulan Maret itu kan peak seasonnya untuk tentang SPT tahunan. Hajatannya Iya. pajak lah kira-kira. gitu. Betul, hajatan Pak. Kalau misal saya nge-flashback dikit ya, Pak, untuk kalau misal kita bahas SPT tahunan. Kalau dulu-dulu itu kan kayak banyak orang antri juga kan di kantor pajak itu kayak full gitu. Bahkan ada satu kantor gitu yang sampai diriin tenda di lapangan. Iya. Karena memang banyak banget gitu orang-orang yang antri di situ. Nah, sekarang kita hidup di era yang dikatakanlah baru. Ya, era Ada digital ya. Iya, era digital, kemudian kebetulan kita dikasih era pandemi virus COVID-19. Nah, itu gimana, Pak? Maksudnya langkah dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai untuk gimana caranya SPT itu bisa apa ya? Bisa lebih mudah lah untuk masyarakat untuk nge-touchdown untuk SPT tahunan. Tapi itu mungkin sendiri. lebih jauh saya ingin jelasin sedikit, Ton. Oh, iya. Kenapa tadi Tony menyampaikan kalau dulu tiap Maret, apalagi menjelang akhir Maret, Iya, menjelang akhir Maret sih, Pak. kantor pajak itu penuh gitu ya. Bahkan Betul. ada yang mendirikan tenda-tenda di halaman dan Iya. banyak orang ngantri. Apa sih mereka ngantri apa sih tadi disampaikan? Ngantri menyampaikan SPT tahunan. Mm-mm. SPT tahunan tuh apa sih, Ton? Oh iya, SPT tahunan dulu ya. SPT tahunan tahu, Pak? SPT tahunan tahu, Pak? Nanya malah balik ditanya. Jadi SPT tahunan itu kalau kita mengacu ke undang-undang itu sebetulnya surat yang dipergunakan oleh wajib pajak untuk surat. untuk menghitung, membayar, melaporkan objek pajak, ya, bukan objek pajak, melaporkan harta, melaporkan kewajiban tentang perpajakannya selama 1 tahun pajak. Jadi menyampaikan SPT itu wajib, ya, sesuai dengan undang-undang. Amanat undang-undang ya. Nah, oleh karena itu kalau dulu karena masih penyampaiannya manual, kebiasaan di kita itu kan selalu diakhirkan gitu. Di akhir Maret numpuk, ngantri berlama-lama di kantor pajak gitu ya. Wajib pajak juga capek, petugas pajaknya juga loyo gitu. Nah, jadi memang Maret ini hajatannya pajak karena itu tadi ada batas akhir penyampaian SPT tahunan khususnya untuk orang pribadi di akhir Maret gitu. Jadi Tapi itu dibedain nggak, Pak? Maksudnya batas akhir pelaporan untuk orang pribadi sama ada badan juga ya, Pak, untuk perusahaan-perusahaan gitu. nah ini CV, mungkin firma. kawan pajak mungkin ada yang belum tahu kalau dulu bareng tuh, Ton. Oh, kalau dulu bareng, Pak? Iya. Jadi OP sama badan bareng ya? wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dulu sama-sama akhir Maret Oh, paling lambatnya. Nah, tahun 2007 ya. 2007. Itu tahun berapa ya? Saya lupa.
itu dibedakan untuk PPh badan Iya. menjadi akhir April, jadi tidak terlalu hektik lah kira-kira di akhir Maret Iya. itu. Apalagi untuk pelaporan badan kan pasti beda juga ya Pak dengan pelaporan orang pribadi, kompleksitasnya ya. Tapi kan Betul. kalau dulu berarti pakai surat gitu ya Pak, pakai kertas-kertas gitu ya, Formulir. gitu ya. Jadi mungkin kalau wajib pajak yang sudah lama dulu itu setiap awal tahun mereka mendapatkan formulir. Jadi formulir itu dulu oleh Direktorat Jenderal Pajak dikirim ke alamat wajib pajak. Formulir kosongan dikirim. Ke masing-masing alamat gitu. Iya, betul. Oke, gede Pak. Berarti Pak. Betul. Mencetak formulirnya, Berapa lembar sendiri? biaya pengirimannya, ya kan. Belum lagi kalau nggak sampai ya Pak. Jadi kalau tidak sampai, Iya. kemungkinan tidak sampainya sangat besar. Jadi formulir bentuk formulir cetak itu dikirim ke alamat PP 11 zaman dulu itu. Kalau sekarang tadi Tony menyinggung semuanya sudah digital, bahkan di undang-undangnya juga sudah disesuaikan tuh ya, bahwa wajib pajak selain wajib DJP itu mengirimkan formulir, wajib pajak bisa mengambil formulir sendiri di kanal-kanal yang sudah ditentukan. Iya. Nah, di ketentuan undang-undangnya sudah diatur seperti itu. Jadi kalau sekarang mungkin kawan pajak bisa membandingkan, kok kalau sekarang akhir Maret kantor pajak sepi-sepi aja gitu ya. Oh iya. Karena ya itu tadi Tony udah menyampaikan, udah menggunakan teknologi gitu ya. Iya. Ini era 4.0 ya Pak. Jadi serba digital juga Serba ini. digital. Iya. Sebetulnya upaya ini oleh Direktur Jenderal Pajak sudah dimulai dari sejak tahun 2014 kali ya. 2014 Dengan ya. adanya e-filing ya. Oh iya, Dulu sekarang pakainya berarti kalau lapor SPT kan sekarang pakai yang namanya e-filing itu Pak ya. Ya. Jadi kalau sekarang di undang-undang juga sudah disebutkan bahwa bisa berbentuk elektronik. Iya. Nah, surat pemberitahuan tahunan itu sudah bisa berbentuk elektronik. Elektronik. Apalagi nanti disampaikannya melalui internet. Nah, itu ya yang kita sering, mungkin kawan pajak sering mendengar istilah e-filing itu. Jadi e-filing itu penyampaian SPT elektronik melalui internet. Nah, jadi sudah digital betul memang. Tentu lebih mudah ya kan? Iya, lebih mudah. Tapi itu kita berarti kalau misal saya sebagai orang umum ya Pak, orang awam ya, itu saya bisa langsung lapor lewat e-filing atau perlu ngurus hal lain Pak? Mungkin Ya. ada identification number atau gimana Pak? Ya betul ya. Jadi seperti layaknya aplikasi-aplikasi lain, misalnya mobile banking atau aplikasi lain, tentu ketika wajib akun atau kawan pajak membuat akun Untuk loginnya ya? untuk login di melaporkan SPT melalui filing itu, ketika akan membuat akun itu perlu adanya satu istilah sekarang tuh EFIN ya, EFIN, Electronic Filing Identification Number. Nah, EFIN ini yang kawan pajak bisa mendapatkannya di kantor pelayanan pajak, dan ini berlaku seumur hidup. Berlaku seumur hidup. Masing-masing orang punya EFIN yang punya NPWP Ya, ya Pak. setiap NPWP punya EFIN Ada sendiri. EFIN, ya. Nah, dengan EFIN inilah nanti kawan pajak bisa membuat akun di djponline.pajak.go.id untuk bisa menyampaikan SPT melalui internet yang disebut e-filing tadi. Berarti EFIN ini sifatnya rahasia Pak ya, karena Betul. melekat di masing-masing wajib pajak gitu. Betul. Nggak Jadi sembarangan berarti ya. ya mungkin Tony juga sekarang udah terbiasa kan ketika akan membuat mobile banking, membuat akun Iya. apapun aplikasi yang ada di handphone, pasti semuanya ada apa istilahnya ya, ada nomor atau ada kode khusus Iya. yang harus rahasia, tidak boleh orang lain tahu. Jadi akun yang nanti kawan pajak buat di DJP online itu memang sifatnya sangat pribadi dan itu sangat rahasia. Keren sih berarti. Kelas. Berarti. Caranya untuk memverifikasi ini bener orangnya itu enggak yang lapor. Betul. Karena bagaimanapun SPT tahunan itu privacy ya Pak, karena isinya ada harta, hutang. Apalagi kalau yang badan pasti lebih kompleks lagi. Ya. Ada untuk badan, itu jenis-jenisnya seperti apa Pak? Kalau yang orang pribadi kan setahu saya ada yang S, ada yang SS. Nah, itu perbedaannya apa Pak? Untuk yang ada yang 1770 juga ya Pak? Ya, untuk yang orang pribadi. Jadi tadi saya sudah bicara ya SPT itu apa gitu. Dan SPT itu wajib disampaikan oleh semua wajib pajak karena
kadang-kadang buat apa sih nyampein lagi SPT gitu ya. Apalagi kalau misalnya wajib pajak ini adalah pegawai yang sudah dipotong oleh pemberi kerjanya. Yang pertama jawabannya ya karena secara undang-undang itu diwajibkan. Iya, diwajibkan. Yang kedua, kewajiban perpajakan wajib pajak itu dihitungnya per tahun pajak, Iya. per 1 tahun pajak. Nah, SPT inilah yang berfungsi bagi wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan kewajiban perpajakannya selama setahun. Selama setahun pajak ya, itu. setahun pajak. Belum tentu juga orang yang misalnya hanya bekerja dari satu pemberi kerja tidak punya penghasilan lain. Barangkali dia ada punya juga penghasilan yang bukan objek pajak, misalnya dia dapat warisan, dapat hibah. Nah, itu termasuk yang harus dilaporkan. Kenapa tadi di SPT itu harus dilaporkan? Karena SPT itu kan menggambarkan adanya penghasilan, adanya penghasilan yang merupakan objek, yang bukan penghasilan yang bukan objek, ada melaporkan harta, ada melaporkan kewajiban. Nah, itu semua harus nyambung gitu. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba kawan pajak melaporkan harta misalnya, tapi penghasilannya tidak mencerminkan kawan pajak untuk bisa mendapatkan harta itu. Jadi kewajaran ya, Pak. Betul. Ya, jadi kenapa harus penghasilan dilaporkan semua? Ya karena itu misalnya ketika kawan pajak melaporkan ada penambahan harta yang tinggi, itu akan tercermin dari penghasilan yang dilaporkan di SPT itu. Dari pekerjaan, dari usaha, ternyata dia juga dapat penghasilan yang bukan merupakan objek, misalnya warisan. Sehingga harta yang dicantumkan di dalam SPT itu menjadi terlihat wajar gitu. Nah, itulah fungsi dari SPT supaya kewajiban perpajakan yang menyangkut kegiatan satu wajib pajak itu bisa dipertanggungjawabkan di dalam surat pemberitahuan tahunan itu. Gitu. Nah, tadi jenisnya macam-macam betul karena wajib pajak kan juga bervariasi, Ton. Ada yang memang profesinya seperti kita nih, pegawai negeri yang dapat hanya dari gaji, nggak ada penghasilan lain gitu. Ada juga wajib pajak yang punya usaha, ya kan? Nah, dia tidak bekerja sebagai karyawan, tapi dia menjalankan bisnis gitu. Atau misalnya seperti, tapi itu sama ya, Pak, tetap lapornya pakai e-filing itu tadi ya? Bisa, semua bisa. Nah, dengan adanya berbagai macam sumber penghasilan dari wajib pajak itu, maka formulir SPT juga disesuaikan. Jadi misalnya ada 1770 SS. Nah, itu penghasilan bagi wajib pajak yang punya penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dan tidak melebihi 60 juta ya. Setahun. SS sangat sederhana. SS itu sangat sederhana ya. Jadi hanya sangat sederhana, betul-betul sangat sederhana di situ karena penghasilannya juga kecil kira-kira begitu ya. Terus ada juga yang 1770 S, ya kan? Kalau S kan sederhana, itu bagi karyawan yang hanya dari satu pemberi kerja, tapi penghasilannya lebih dari 60 juta. Dan di situ kalau misal kita coba input lewat e-filing itu kan udah ada panduannya juga, Pak ya. Jadi udah sebenarnya lengkap juga sih kalau soal e-filing. Tinggal nanti pilih sesuai dengan kondisi wajib pajak masing-masing. Ada juga yang 1770 polos. Yang 1770 polos itu maksudnya tidak ada SS-nya itu ya. Nah, itu untuk wajib pajak yang mempunyai usaha atau yang menjalankan pekerjaan bebas. Kalau wajib pajak badan kodenya 1771, Pak. 1771. Dites saya, jadi dites. Nggak saya nanya. Kalau yang itu, Pak, usahawan kan pakai yang 1770, Pak. Ya. Itu berarti kayak WP yang UMKM yang tahun pajak 2021 itu yang masih store berarti dia juga pakainya yang 1770 itu ya, Pak. WP UMKM. 1770. Nah, tadi menyinggung di e-filing itu nanti dibedakan formulirnya. Iya, nanti tergantung kondisi masing-masing kawan pajak. Tinggal milih mau menggunakan formulir yang sesuai yang mana. Ya, di e-filing itu. Nah, tapi pada intinya gini, ini bulan Maret, bentar lagi mau selesai, kawan pajak harus segera menyampaikan SPT. Nah, sekarang kita ingin mengajak kawan pajak itu untuk
menyampaikan SPT-nya melalui elektronik tadi, melalui e-filing gitu ya. Sekarang media informasi udah terbuka luas banget sih Pak. Saya yakin teman-teman semua masyarakat yang udah wajib untuk melaporkan SPT tahunannya pasti harusnya melek informasi juga. Paling enggak tuh kalau misal ada kemauan pasti ada jalan tuh Pak untuk bisa. Mungkin awal-awal mungkin agak-agak kaku ya Pak dalam ngisi ya, tapi nanti kan lama kelamaan tuh pasti bakalan mandiri ya Pak. Bisa ngisi sendiri. Jadi bakalan sama kayak orang-orang yang lain nih. Orang-orang yang lain udah nggak pernah ke kantor pajak, mereka udah bisa mandiri sendiri, lapor sendiri. Iya, kita juga harus terbiasa dengan teknologi sekarang. Karena kalau tidak mengikuti ya kita akan ketinggalan. Sebetulnya tidak hanya di perpajakan ini Ton, kan di semua kehidupan sekarang kawan pajak semuanya sudah digital. Nah, pajak juga demikian. Jadi kita ingin kawan pajak itu lebih mudah justru ya menyampaikan SPT-nya melalui filing, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak menyampaikan SPT, kan kira-kira gitu Tot ya. Iya. Nah, alamatnya di mana ya? Alamatnya gampang Pak, nanti di www.djponline.pajak.go.id gitu. Nanti ada juga di deskripsi. Iya, nanti cek di deskripsi itu bakalan ada semua tuh. Misal nomor WhatsApp juga boleh di-share juga ya. Mas Leo, tolong Mas Leo nanti dicek di situ. Ya, jadi ada misal WhatsApp, ada pertanyaan atau ada email kantor kita juga tadi. Iya, kalau kawan pajak yang kelupaan Kevin bisa minta lagi melalui email itu atau melalui WhatsApp. Iya, Direktorat Jenderal Pajak itu selalu berusaha memudahkan semua kebutuhan wajib pajak sih Pak. Ya. Tentu dalam rangka menuju kemandirian dari wajib pajak, kita menyediakan berbagai kanal untuk sumber informasi bagi wajib pajak. Dan ada istilah single sign on itu ya. Jadi di djponline.pajak.id itu layanannya tidak hanya sekedar menyampaikan SPT kan, nanti akan semakin berkembang. Kalau istilah kerennya itu single sign on. Jadi kawan pajak masuk ke DJP online itu di situ sudah kebutuhan kawan pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sudah ada di situ semua gitu. Jadi masuk ke satu akun. Nah, kawan pajak butuh apa terkait perpajakan, sudah ada di situ semua. Istilah kerennya tadi apa? Single sign on. Gitu. Sama itu Pak, mungkin kalau misal ada nggak sih Pak sanksi kalau misal kita tiba-tiba kalau apalagi biasanya anak muda masih tanggal segini, nanti dia terakhir tapi terus tiba-tiba lupa, akhirnya telat lapor. Itu nanti ada nggak Pak sanksi bagi yang telat lapor gitu SPT tahunan? Ada, pasti kan harus adil juga ya, artinya ketika ada orang yang patuh kita harus hargai dengan cara ketika ada orang yang patuh ya dikenain sanksi gitu. Ketika tidak menyampaikan SPT atau terlambat menyampaikan SPT itu ada sanksinya sesuai dengan undang-undang ketentuan umum perpajakan. Tapi nggak enak lah bicara sanksi ya, ini toh masih ada waktu. Sampai seminggu lah kira-kira ya. Lebih awal lebih nyaman katanya Pak ya. Kalaupun belum ya segera karena masih ada waktu. Kalau yang untuk orang misalnya kayak saya Pak, saya kan ya sama ya Pak, kita ya Pak. kita kan tersibuk negara kan, kita kalau ngisi SPT tahunan tuh pakai bukti potong dari bendahara gitu ya. Ya itu di situ kan jelas ya Pak, maksudnya kayak PPh yang dipotong berapa gitu. Jadi kita kayak tahu gitu loh, oh kita kewajiban perpajakannya itu segini gitu. Jadi pengisiannya itu harus runtut gitu. Tapi kalau yang itu Pak, yang UMKM gimana Pak kalau mau nanti di e-filing itu sebelum ke UMKM. Di e-filing itu enaknya kita sudah dipandu kalau di e-filing. Dipandu karena katanya kalau mengisi SPT itu dulu, ingat saya waktu zaman masih manual tuh. Mengisi SPT itu harus dari lampiran dulu gitu. Oh, dari lampirannya dulu Pak. Nah, jadi nanti dari lampiran dulu maju sampai akhirnya ke induknya gitu. Dan ternyata di e-filing atau di e-form itu juga kita dipandu memang mengisi itu dari lampiran dulu.